Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai pada pembahasan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu, pembahasannya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk sekarang pada bab selanjutnya tentang berharap dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, berharap itu biasa memakai kata roja. Kalau rasa takut namanya khauf. Jadi khauf wa roja, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tanda pengikut Rasulullah SAW yang mereka senantiasa menjadikan Nabi sebagai panutan, teladan, qudwah, di sana ada rasa harap dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah, panutan, teladan yang baik. Bagi siapa ini? Siapa yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan? Siapa mereka orang-orang terdepan? Lanjutan ayatnya, liman kana yarjullah, bagi mereka yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, dan mereka berharap tentang hari kiamat, hari terakhir, berharap bahwa akhir dari kesudahan pencapaian mereka adalah kebaikan seluruhnya, surga Allah Subhanahu wa taala puncaknya. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mengikuti sunnah Nabi, apa-apa sunnah Nabi, misalkan cara sampai-sampai cara berjalan, cara berkata, cara berpaling, gaya beliau ketika menyambut sahabat dicontoh semua. Kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau karena bukan berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa capek-capek hanya melihat contoh satu orang? Dan itulah bagian dari keimanan Islam. Ada perbedaan antara rasa harap ini dengan angan-angan. Berharap dengan berangan-angan. Apa perbedaannya antara tamanni? Kalau berangan-angan bahasa Arabnya tamanni. Kalau berharap ar-raja tadi. Apa perbedaannya? Kalau angan-angan itu disertai rasa malas, pelakunya tidak menempuh jalan semangat dan gigih dari apa yang diangan-angankan. Berbeda dengan harapan, maka dia adalah usaha yang keras, dan bahkan ada satu ibadah yang agung, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya harapan. Kalau bukan kepada Engkau ya Allah, kami berharap kepada siapa lagi? Ketika semua pintu ditutup, ketika semua harapan ditolak, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Karenanya para ulama kita menjadikan perbedaan antara harapan dengan angan-angan semata. Kalau harapan ada usaha, ada amal dari apa yang diharapkan, berbeda dengan angan-angan. Kemudian para ulama juga lebih rinci bahwa harapan itu
itu ada 3 macam. Yang pertama adalah harapan seseorang melakukan ketaatan-ketaatan dengan ilmunya, dan dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan surga. Dia berharap agar pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya, bukan karena embel-embel yang lain. Ini satu macam pertama. Yang kedua, seorang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesudahan yang baik, yaitu taubat nasuha, dan agar dosa-dosanya dihapuskan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya sebuah kebahagiaan. Ini macam yang kedua, dia berharap dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 macam ini terpuji. 2 macam ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam yang ketiga adalah harapan yang tercela. Siapa itu? Dia berbuat dosa, kemudian dia dengan congkak, dengan angkuh, dengan sombong. Tenang saja, Allah Maha Pengampun. Dan dia bebas berbuat dosa tanpa ada rasa apa? Rasa menyesal. Dalam artian sombong, angkuh, ini kan diri gue ya sudah. Dan dia mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan yang ketiga ini adalah harapan yang tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang larut dalam kelalaian dan dosa dan mengharap rahmat Allah tanpa disertai amal. Inilah tipu daya, angan-angan dan harapan yang dusta. Inilah tipu daya dan harapan yang dusta. Tanpa ada usaha untuk mengganti dosa-dosanya tadi dengan amalan-amalan terbaik. Ya pokoknya saya berusaha, Allah Maha Pengampun kok. Tapi dia tidak ada usaha untuk mencari taubat, Jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, memberikan satu buah harapan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qala Allah taala, ya bani Adam, wahai anak cucu manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak manusia, selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, tadi harap yang 2 macam terpuji, amal soleh, dan dia berharap Allah menerima amalnya. Dia berbuat dosa dan segera memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Warajautani, dan dia tetap berharap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ma kana fika, saya akan mengampuni dosa-dosamu apapun dosamu itu. Dalam riwayat, bagaikan buih di lautan, bagaikan sepenuh bumi dan langit, wala ubali, maka saya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pedulikan. Aku tidak akan pedulikan. Maka seorang hamba di antara 2 ibadah agung ini, rasa harap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di satu sisi dia takut kepada dosa-dosa yang dia perbuat sehingga dia mengganti dengan amal soleh, dan di satu sisi dia berharap agar amal soleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari rasa harapan ini manusia tidak akan putus asa bahwa dia ternyata orang yang paling durjana, paling durhaka, tapi selama harapan itu masih ada, dia masih bersungguh-sungguh untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan harapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan harapannya. Di antara bentuk harap yang paling mudah, amal usaha harapan kepada Allah itu apa? Berdoa kepada. Orang berdoa kan ada harapan, ada sesuatu.
Bahkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimurkai. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya dia akan murka kepadanya. Dia akan murka kepadanya. Tapi tentunya doa yang baik adalah tentu disertai dengan usaha. Jadi ada dulu ungkapan, kalau usaha tanpa doa, usaha saja tanpa doa, maka ini orang yang sombong. Tapi kalau berdoa tanpa usaha, mereka menyatakan dia adalah omong kosong saja. Berdoa tapi tidak ada usaha yang diusahakan, maka ini omong kosong saja. Karenanya dalam sebuah asar, Umar bin Khattab melihat seorang rakyatnya pada saat itu, Umar sebagai khalifah melihat berdoa di mana? Di masjid. Kerjanya berdoa, tapi dia tidak kerja. Kemudian kata Umar, sesungguhnya Allah tidak menurunkan emas dan perak dari langit kalau engkau kerjanya hanya berdoa saja begini tanpa ada usaha dari pekerjaan yang diusahakan. Dan Umar menegur di antara masyarakatnya pada saat itu. Karena jamaah sekalian yang berbahagia, rasa roja ini, harapan kepada Allah, dapat memacu semangat kepada kedudukan tertinggi, yaitu kedudukan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dia mendapatkan sesuatu yang diharapkannya, maka ini akan lebih mendorongnya untuk bersyukur kepadanya. Di antara harapan yang terkandung adalah dia menanti dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan caranya adalah tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bayarjullah, dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, dia harapkan pahala yang sempurna di akhirat. Apa ciri-cirinya? Indikasinya apa? Wa dzakarallaha katsiran, dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah ini ketika pembahasan yang telah lalu, berzikir kepada Allah, bukan cuma zikir misalnya, tapi berzikir dalam bentuk ibadah, dalam bentuk berdoa, dalam bentuk sholat, dalam bentuk membantu kepada orang, karena dia ingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya yang selama ini dia telah usahakan. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka kalau berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harap yang diperbolehkan kepada selain Allah. Itu namanya harap tabi'i, harap yang ada dalam diri manusia. Seorang anak mau ke sekolah, dia berharap mudah-mudahan dikasih ayah dan ibu uang jajan. Harapan, dia berharap karena dia memang mau ke sekolah, perlu bekal, mudah-mudahan saya dapat uang jajan. Nah, ini bentuk harap, ini boleh, adalah tabiat manusia. Orang yang bekerja, kemudian dia bekerja melampaui standar pekerjaannya, jadi lebih, maka dia berharap mudah-mudahan saya dapat bonus dari pimpinan, dari bos. Ini sesuatu yang tabi'i. Tapi kalau harapannya tinggi, mengharapkan yang di atas dari itu semua karena tadi permasalahan dunia, maka berharaplah satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bentuk harapan kepada selain Allah yang berhubungan dengan akhirat atau berhubungan dengan masalah gaib, berharap kepada selain Allah hukumnya adalah tidak diperbolehkan, bahkan terlarang. Orang datang ke dukun karena ada sesuatu barang yang hilang, dia harap dukun menemukan titik terang di mana barang hilang saya. Dukun memberikan wejangan agar saya mendapatkan posisi lebih tinggi. Ini dihukumi terlarang, bahkan termasuk diantara dosa-dosa besar. Kemudian bentuk-bentuk yang lain, mengadakan sembelihan di lautankah, di danau, atau di lembah, di gunung-gunung, di pohon besar, harapannya agar kita selamat, dilindungi. Ini harapan bukan kepada selain Allah. Maka ini terlarang dalam agama, bahkan dia termasuk dosa besar. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah sekalian yang berbahagia, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap harap ini akan menjadi kuat pada diri seseorang untuk menimbulkan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kejadian pemberi harapan palsu, tidak sesuai kenyataan, mengecewakan. Tapi kalau manusia bergantung kepada Allah Subhanahu, berharap kepadanya, dan dia yakin kalau tidak di dunia, dia yakin di akhirat Allah akan balas, maka dia tidak akan pernah kecewa. Ada tabungan, kalau dia tidak mendapatkan di dunia, dia yakin di akhirat dia akan dapat, dan itu berhubungan dengan keimanan seseorang. Yang pertama, untuk menguatkan sifat harap pada diri seorang hamba adalah dengan mengingat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Dalam hadis dijelaskan bahwa Allah menurunkan, Allah itu dicontohkan perbandingannya. Ini bukan pembatasan, ini sebagai contoh. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Allah itu punya 100 rahmat. 99 disimpan di surga, satunya diturunkan ke dunia. Dengan satu rahmat ini, anak induk ayah menaungi anak-anaknya ketika dalam bahaya. Dengan satu rahmat ini, hewan-hewan mengerami anak-anaknya atau menyusukan kepada anak-anak hewan tadi. Bahkan seorang ibu sayang kepada anaknya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibagi kepada seluruh makhluk, bukan cuma manusia. Bahkan hewan sekalipun, bahkan diantara kaum jin sekalipun. Karenanya Rasulullah SAW memperbandingkan untuk mendekatkan pemahaman kepada para sahabat itu bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan yang terjadi keseharian dalam kehidupan para sahabat. Kalau terjadi perang dan seorang ibu ini ditawan dia terpisah dengan anak. Nah, ketika suatu saat ibu ini dalam tawanan, dia mendengar ada bayi juga dijadikan sebagai tawanan. Maka dia apa? Dia mencari bayinya ini luar biasa, dicari, ditanya ada bayi sebagai tawanan, dicari. Kemudian ketika didapatkan, maka dia langsung mendekatnya, kemudian dia langsung menyusukan anaknya ini, anak tersayangnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda tentang kasih sayang ibu itu? Masih diragukan? Tidak diragukan lagi. Tapi kata Rasulullah SAW, ini sebagai perbandingan saja, maka Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya tadi. Dan kejadiannya seperti itu. Karena jamaah sekalian yang berbahagia, para ulama tafsir mengatakan di antara satu ayat yang paling banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang paling banyak harapan dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, surat apa itu? Az-Zumar ayat 53. Ayat yang paling menjadikan seorang hamba tidak putus asa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka telah menzalimi jiwa-jiwa mereka. Mereka telah menzalimi diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, seluruhnya, semuanya tanpa ada terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama dia masih hidup, maka apapun dosa yang pernah dilakukan, maka saksikanlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada Allah, mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Dan ini ketika dia masih hidup, masih diberikan kesempatan hidup. Makanya kata para ulama, para ahli tafsir mengatakan ini adalah ayat yang paling banyak memberikan harapan kepada hamba-hambanya. Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Di umur kita yang boleh jadi masih sedikit ini, kita pernah mendengar ucapan orang, apalagi dosa yang
yang orang yang sudah putus asa. Ini saya dosa apa lagi yang saya tidak pernah perbuat? Macam-macam dosa sudah diperbuatnya, maka sampaikan ayat ini. Sampaikan ayat yang memberikan harapan kepada mereka. Bagi orang-orang yang ingin beramal antara amal kebaikan dan amal keburukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh di dalam sabda beliau yang mulia. Beliau bersabda, Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat amal-amal kebaikan dan telah mencatat amal-amal keburukan dan kejahatan. Amal-amal keburukan juga dicatat. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat, bertekad dengan satu kebaikan, satu amal kebaikan dia ingin lakukan, falam ya'malha, tapi dia tidak sempat melakukan kebaikan itu, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah menulis baginya, mempersiapkan baginya satu kebaikan penuh. Padahal cuma dari niat yang baik tapi tidak disampaikan. Fa in huwa hamma biha, kalau dia bertekad melakukan amal kebaikan lagi, berniat, fa'amilaha, dan ternyata Allah memberikan taufik, dia mampu beramal dengan amal kebaikan, satu amal, katabahallahu lahu indahu asyra hasanat, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan. Sampai di situ tidak. Rahmat Allah luas. Ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsira. Allah mencatat baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan berlipat-lipat kebaikan hanya satu amalan kebaikan saja. Bagaimana bisa? Nah, ini pengaruh dari satu amal kebaikan. Bagaimana niatnya? Niat orang kan beda-beda. Keikhlasan juga beda-beda. 10 kebaikan ada yang dapat berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha alim. Maka ini sebagai nasihat juga kepada kita semua. Kalau kita melakukan satu kebaikan, maka lakukanlah dengan sesempurna mungkin. Karena semakin sempurna maka karunia Allah dan rahmat Allah lebih luas daripada itu semua. Dan dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian lanjutan hadisnya ini, wa man hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang berniat melakukan satu keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak sempat melakukannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah mencatat satu kebaikan sempurna baginya. Tadi berniat keburukan tapi enggak jadi. Ada sebab enggak jadi, ada saja alasan. Maka Allah mencatat satu kebaikan baginya. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Kalau ternyata dia melakukan niat kejelekannya tadi, satu keburukan tadi, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah mencatat satu keburukan baginya. Satu keburukan dibalas satu keburukan. Tapi tadi satu kebaikan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan sampai 700, bahkan dilipat gandakan berlipat ganda. Dan inilah yang menjelaskan wasi'at rahmati kulla syai'in, kata Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku telah meliputi segala sesuatu. Wa sabaqat rahmati ala ghadabi, rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Maka apa yang membuat hamba-hamba itu tidak banyak berharap kepada Allah? Apa yang mencegah mereka hanya berharap kepada Allah saja dan kurangi berharap kepada makhluk? Karena akan kecewa. Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan tentang Rasulullah SAW bercerita tentang hadis qudsi dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang itu, satu orang melakukan kejahatan, kejelekan, kemudian meminta ampun, bertobat, diulang lagi minta ampun, bertobat lagi, diulang lagi meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna 'abdan asaba dzamban, seorang hamba jatuh kepada dosa dan dia berdosa, faqala rabbi adnabtu wa rubbama qala asabtu, ya rabbi, wahai Rabbku, aku telah berdosa atau aku telah jatuh dalam lumpur dosa. Faghfirli, dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa. Faqala rabbuhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Apakah seorang hambaku itu mengetahui bahwa sesungguhnya dia punya Rabb yang maha mengampuni dosa dan juga akan memberikan hukuman atas dosa? Faghafartu li 'abdi, maka hendaklah dia tahu bahwa saya telah mengampuni dosa hambaku itu. Tsumma makatha masyaallah, kemudian hamba ini kembali dalam kehidupan sehari-hari, melakukan ketaatan atau hal-hal yang mubah sesuai dengan Allah kehendaki. Tsumma asaba dzamban aw adnaba dzamban, kemudian dia jatuh kepada dosa lagi, berdosa lagi. Faqala rabbi adnabtu aw asabtu akhar, dan dia berkata, ya Rabbku, saya telah berdosa, saya jatuh kepada lumpur dosa, faghfirhu. Kemudian ya Allah, ampunilah. Faqala, kemudian Allah berfirman, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi. Apakah hambaku itu tahu bahwa dia punya Rabb yang maha mengampuni dosa dan juga menghukumi dosa? Ghafartu li 'abdi, maka saya telah mengampuni hambaku. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia melanjutkan hidup lagi sesuai dengan Allah kehendaki. Kemudian ternyata dia jatuh juga dalam dosa. Terus menerus begitu. Kemudian setelah itu dia meminta ampun kepada Allah. Faghfirli, ya Rabbku, ampunilah aku. Kemudian Allah berfirman, apakah dia tidak tahu bahwa dia punya Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi dosa? Faghafartu li 'abdi, maka Allah mengampuni dosanya. Faya'mal ma syaa, kemudian silakan lakukan apa yang dia suka. Tetapi catatannya jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Catatannya apa? Catatannya tetap dia banyak berharap kepada Allah selama dia masih memohon ampun kepada Allah. Selama dia masih memohon ampun kepada Allah. Ada orang-orang tipenya itu meremehkan dosa sombong. Apaan sih? Syariat Allah, menghina syariat Allah. Ada seorang hamba karena hawa nafsunya ya dia jatuh. Dia tahu ini dosa tapi dia tidak mampu. Setan menggodanya dan menenggelamkan dalam lumpur dosa dan dia memohon ampun kepada Allah. Dua hal ini berbeda. Maka mereka yang hawa nafsunya mengalahkannya dan dia jatuh ke dalam dosa dan dia berusaha meminta ampun kepada Allah. Saya jujur berdosa dan saya memohon ampun kepada Allah. Dan dia jujur juga dalam hatinya, dia tahu boleh jadi saya akan jatuh kepada dosa yang sama atau dosa yang lain yang lebih besar, atau dosa bertambah dosa, tapi selama dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi. Apakah hambaku itu tahu bahwa dia punya Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi dosa tadi. Maka jamaah sekalian berbahagia, jangan pernah bosan untuk banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal kita yang lakukan pasti tetap ada banyak kekurangan, ada celah. Manusia banyak hilang, maka banyaklah beristighfar kepada Allah. Ketika manusia beristighfar, maka akan jauh penyakit-penyakit tadi apa? Congkak, sombong, angkuh. Dia jauh, dia manusia lemah, banyak salah. Maka dia akan mawas diri, melihat orang yang lebih tua, maka dia akan mengatakan ini orang yang pertama kali lahir di dunia, dia lebih tua dariku dan dia telah melakukan amal-amal kebaikan. Kalau dia melihat anak yang kecil, inilah anak yang lebih suci dariku, hanya sedikit dosanya, umurnya belum banyak.
Kalau dia melihat teman yang sebaya dengannya, dia akan melihat bahwa ini saudaraku ini telah mengalahkanku dalam berbagai kebaikan, dan dia banyak mengaku, banyak bertobat, memohon ampun kepada Allah. Sehingga dia akan tetap akan menjauhi rasa sombong tadi, dan dia akan berusaha rendah hati, dan itulah yang mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah namanya, dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW berkenaan dengan seorang hamba ketika di persidangan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamat kelak. Yudnal mu'min, akan didekatkan seorang beriman, seorang mukmin, yaumal qiyamah min rabbih, pada hari kiamat kepada Rabbnya, hatta yadhu ala kafanahu fayuqarriruhu bidunubihi, sampai Allah menaunginya dan Allah mendekatkan segala catatan amalnya, dosa-dosanya. Kemudian Allah bertanya, hal ta'rif, apakah kamu tahu dosa-dosa ini? Kemudian dia mengatakan, Rabbi a'rif, wahai Rabbku, saya tahu ini adalah dosaku yang saya lakukan. Dia tidak bisa apa-apa, semua menjadi saksi, tangan, kaki, kulitnya menjadi saksi hari kiamat, mulutnya dikunci, anggota tubuhnya yang bicara. Ay Rabbi a'rif, saya tahu ini dosa-dosaku. Qala, kemudian Allah berfirman, qala inni satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya dosa-dosamu ini aku tutup di dunia dahulu. Dan kamu tahu sekarang berbagai macam dosa yang kamu perbuat. Wa inni aghfiru halakal yaum, maka karena saya tutup dosa-dosamu di dunia pada hari ini, saya juga ampuni dosa-dosamu. Fayuqta sahifat hasanati, kemudian diserahkanlah catatan amal-amal kebaikannya, tinggal amal-amal kebaikannya, dan dia termasuk orang yang selamat. Maka dengan mengingat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepadanya, akan membuat diri ini lebih banyak berharap kepada Allah dan tidak banyak berharap kepada makhluk, dan tidak berharap kepada makhluk. Ini juga sebagai catatan kecil. Kalau dosa itu sudah ditutup di dunia, jangan dibuka. Jangan dibuka. Mujahid menampakkan dosa. Saya pernah melakukan dosa ini. Jangan dibuka. Kalau Allah sudah tutup dosa itu. Kalau ingin curhat, maka gunakan apa? Orang ketiga, orang goib. Kalau misalkan ada orang pernah berdosa seperti ini. Karena ketika seorang hamba menampakkan dosanya kepada hamba yang lain, maka dia telah membuka aib yang Allah sudah tutup, tidak ada orang yang tahu. Sebagaimana dalam hadis ini, dalam satartuha 'alaika fid dunya, dosa-dosamu, aib-aibmu yang kau tahu sekarang kau akui ketika persidangan kelak di akhirat. Pada hari di dunia saya tutup, tidak ada yang tahu, maka pada hari ini, di hari kiamat, aku telah mengampuni dosa-dosa. Maka di dunia jangan buka dosa-dosa ini. Makanya termasuk kesalahan yang curhat-curhat, tapi dia menampakkan dosanya. Saya pernah melakukan dosa seperti ini, dosa seperti ini. Maka apa yang Allah tutup jangan dibuka lagi. Kalaupun ingin mengambil pelajaran, gunakan orang ketiga. Ada orang yang melakukan seperti ini, nah itu lebih baik. Biarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, dan biarlah itu berlalu. Dan kita sekarang lagi berusaha untuk menutupi dosa-dosa itu dengan amal-amal kebaikan. Itu yang pertama. Yang pertama, catatan kecil. Poin yang kedua, jamaah sekalian yang berbahagia, bagaimana menambahkan bagi diri kita ini rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambahkannya adalah diantaranya dengan menguatkan, dengan mempelajari, dengan menguatkan harapan pada hamba, yaitu dengan mengingat nikmat kubur.
Kalau rasa takut kemarin yang kita bahas ada kubur, fitnah kubur. Nah, ini mengingat nikmat kubur, mengingat kiamat dan surga, sehingga ada harapan. Maka ada orang-orang yang tidak mau berlandaskan wahyu, orang-orang yang ingin bebas, orang-orang liberal. Kata mereka, ya itu mereka katakan surga-surga, mengalir sungai-sungai, itu hanya fata morgana, orang-orang padang pasir saja. Karena jarang melihat sungai, kata mereka. Bagi orang yang beriman, al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu benar dan neraka itu benar adanya. Bahkan Allah telah menciptakannya sebagaimana dalam ayat Al-Quran, mu'iddat lil muttaqin. Surga itu telah dipersiapkan, sudah dibuat, sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang-orang bertakwa. Kemudian untuk neraka, mu'iddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat surga, dengan mengingat nikmat kubur, bahwa Allah dalam kuburnya diterangi, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, tulang-tulangnya dibebaskan dari segala himpitan, dan Allah buka satu pintu surga dan digambarkan inilah tempat tinggalmu kelak di hari kiamat selama-lamanya. Selama-lamanya, maka dia tetap akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menumbuhkan harapan. Maka jangan khawatir kalau di dunia kita termasuk orang yang, katakanlah bagi sebagian pandangan orang atau kebanyakan manusia pada kita adalah orang yang paling susah, kita adalah orang yang paling sial, kita adalah orang yang paling celaka. Saksikanlah maka harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hanya sebentar. Umur manusia rata-rata 60, 70, sedikit yang lewat dari, dan itu hanya sedikit, hanya sedikit. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, itu sudah azannya. Maka dengan tadi mengingat nikmat kubur, mengingat keindahan surga, maka ini memacu orang-orang beriman, dan dia yakin itu bukan hanya fata morgana, itu bukan ilusi, itu bukan angan semata, tapi memang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau, bagi orang-orang yang mau. Dan saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man abah, kecuali yang enggan. Dan ada yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia termasuk orang yang dijanjikan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ya'ba, maka dia telah enggan untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi meningkatkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.